Halo semuanya, kembali lagi di podcast Rujak Viral Rumah BUMN Jakarta. Perkenalkan semuanya, nama saya Andra Salmani Ramdan yang bakal menemani teman-teman semua dalam episode Rujak Viral hari ini. Dan saya tentunya nggak sendirian, karena saya ditemani oleh kakak-kakak yang hebat banget nih. Boleh diperkenalkan dulu kak, kepada teman-teman semua. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih sudah mengundang kami Brand Yamikraf hadir di Rejak Viral. Perkenalkan, nama saya Ambar. Saya founder dari brand tas Yamikraf yang merupakan tas handmade kerajinan tangan, di mana kami merupakan pemberdayaan perempuan untuk menghasilkan banyak produk tas yang begitu menarik, cantik, fungsional, dan punya nilai cerita. Oke, berarti produknya salah satunya ini ya Bu? Ya, betul sekali. Gokil, cantik banget nih teman-teman. Kalau mau pesen lewat mana sih Bu bisanya? Kalau pesen pastinya bisa kunjungi sosial media kami di yamikraf.id. Oke, nanti teman-teman langsung kepoin aja di Instagram yamicraft.id. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ya Bu, Boleh. saya tuh pengen tahu nih udah sejak kapan sih Bu Ibu bergerak di bidang ini? Oke, Yamikraf berdiri sejak tahun 2022, Mas. Oke, Gitu. Kami dulu masih sangat kecil sekali usahanya dan alhamdulillah kami sudah berkembang di beberapa retail mall store di Jakarta, oke, Jogja, lalu Bandung. Dan pastinya kami alhamdulillah sekali sangat bersyukur pernah ikut berpartisipasi di Hankyu Department Store di Kobe, Tokyo, oke. di event Nataru November sampai Desember 2025 lalu. Gokil, berarti udah menjamur kemana-mana ya produknya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf nih Kak, tadi saya salah sebut. Boleh nggak apa-apa? Gak apa-apa ya. Jadi saya manggilnya Kak aja ya, Kak Ambar. Boleh, Oke, siap. siap. Tapi sebelum kita masuk lagi, lebih dalam lagi, saya dapat spill nih Kak. Kalau Kakak ini pernah ikut Brinkubator dan pernah juara. Nah, boleh nggak sih diceritain sharing-sharing di sana tuh ngapain aja sih dan benefitnya kepada produk Kakak tuh apa sih? Oh ya, saya alumni Brinkubator 2025. Oke, Alhamdulillah pada saat itu kami diberikan apresiasi yang sangat luar biasa, alhamdulillah. mendapatkan posisi juara 2 di Mm-mm. Brinkubator 2025. Tentunya benefitnya sangat luar biasa ya. Yang saya ambil saat itu saya garis bawahi ya. Secara globally semua materi bagus. Oke. Yang sangat berkesan di saya adalah pada saat digital marketing ya. Kenapa tuh Kak? Karena digital marketing tuh secara automatically menjiwai saya gitu loh. Oke, linear ya Kak. Ya, jadi kebetulan kami di dunia kerajinan itu kan dari 2022 dengan Oke, desain yang seperti ini. Kami mau mencoba produk terbaru, itu namanya kan penetrasi produk ya, produk betul. turunan yang akan kami launching. Lalu dengan adanya saya mengikuti pelatihan di Brinkubator, saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana sih confidence itu, gitu loh. Oke, Karena confidence itu udah kayak roller coaster kalau buat saya, betul. gitu loh. Jadi confidence yang bagaimana sih supaya bisa berani mengeluarkan penetrasi produk ya, produk turunan selain yang sudah ada. Betul. Saya pada saat itu dikasih materi digital marketing bagaimana mengeluarkan produk turunan gitu loh, supaya tidak mempengaruhi si produk utama Oke. gitu loh. Jadi alhamdulillahnya pada saat itu saya memberanikan diri. Karena pada saat itu bingung ya. Karena gini Mas, kenapa saya bingung ya? Karena ketika kita punya produk utama, lalu kita mau punya produk turunan, Mm-mm. itu nggak bisa langsung kita up Oke. karena mempengaruhi nggak sih dengan produk Betul. utama gitu loh, Betul. masih linear nggak sih gitu loh. Mm-mm. Ternyata perlu nggak sih kita bikin sister brand gitu loh, Oke, gitu. betul. Jadi dampaknya apa sih kalau kita bikin sister brand? Lalu produk utama kita bagaimana? Itu kan Mm-mm. sangat-sangat berpengaruh ya gitu Betul, loh. betul, betul. Banyak yang Jadi harus di apa pertimbangkan dipertimbangkan. ya. Betul. Jadi pada saat pelatihan Brinkubator 2025 kemarin dengan materi digital marketing itu sangat-sangat bermakna buat kami gitu loh. Oke. Jadi kami jadi tahu, oh ternyata kita tidak perlu bikin sister brand karena kita Oke. harus ngurus perizinan dari nol lagi ya. Betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak perlu tuh bikin sosial media terpisah gitu loh. Oke. Jadi yang saya ambil ya sudah
kita punya produk utama ya tinggal Mhm. mengikuti aja turunan produknya seperti itu sih. Oke. Jadi rasa confidence saya tuh mulai tuh ya Mulai naik kayak lagi ya, Bu, naik ya, gitu Kak? loh. Oh ternyata bisa dan alhamdulillahnya setelah saya mengikuti Brinkubator, saya mengikuti kurasi di itu tadi di Hankyu Department Store Oke. Kobe Tokyo. Jadi saya coba dorong penetrasi produk saya ada di kerajinan tangan daun gebang. Oke. Jadi saya memberdayakan perempuan daerah untuk menjadi kontribusi di perajut untuk merajut daun gebang tersebut menjadi produk kualitas dan komoditi ekspor. Jadi banyak banget manfaatnya ya untuk brand ibu ini ya, entah itu dari brandingnya atau dari keberlanjutannya itu pasti ada ya, Bu. Sustainable-nya pasti. Betul. Karena memang karena memang sustainable-nya itu tadi kami Oke. lolos kurasi di Hankyu Department Store. Oke, itu titik puncaknya ya, Kak. Ya, betul. Eh, Alhamdulillah ya, itu luar biasa sih. Jadi, Dan semoga bisa ikut di event-event lainnya ya, ya Kak, yang multinasional gitu. bismillah. Tetap Tapi semangat kok. amin. Tapi tujuan Kakak nih apa nih setelah kemarin dari Jepang? Apakah ada apa sih poin-poin atau capaian-capaian yang ingin gitu? Next itu apa sih gitu untuk brand Eh, Kakak ini? Kalau capaiannya di kami ya, Mm-mm. eh, kami pastinya setiap usaha ya nggak akan ada yang pernah puas sebenarnya ya. Betul, betul. Tapi dengan pencapaian saat ini pun kami sudah sangat merasa bersyukur sekali ya, sangat alhamdulillah kami bisa ikut berpartisipasi di World Expo Osaka. Kami diberikan kesempatan itu yang luar biasa, belum tentu gitu ya belum tentu terbayang pada saat itu saya lolos kurasi gitu dan bisa terbang ke sana bawa karya. Oke, Pencapaian berikutnya pastinya ingin lebih dikenal lagi di masyarakat internasional ya. oke. Punya cita-cita sih Mas, sebenarnya saya pengen berkolaborasi dengan fashion designer, nggak Amin. cuman di Indonesia tapi di luar gitu sih. Oke, kita doakan teman-teman semuanya, kita support juga buat Kak Amin. Ambar dan produk Yummy Craft-nya. Semoga bisa melalang buana lebih jauh Amin, lagi. amin. Tapi nih Kak, Ya. kita kembali lagi nih. Kalau misal kita bisa putar balikan waktu. Kalau Kak Ambar dulu saat mulai usaha itu kepikiran nggak soal branding gitu? Karena kan branding yang saat ini kan udah kuat banget nih Kak. Oh ya. Nah, atau dulu itu fokusnya masih ke produk dulu deh, kita kembangin produknya dulu. Atau dari awal udah kayak, saya mau branding dengan tema yang seperti ini. Nah, gimana tuh Kak? Oh ya. Branding ya, branding Betul. tuh penting banget sih gitu Oke, loh buat saya. Dulu saya nggak pernah kepikiran branding gitu loh, oke, karena yang saya pikirkan udah deh saya fokus produk aja gitu ya. oke, Saya buat sedemikian rupa bagus gitu oke. loh. Terus sedemikian rupa kemasan packaging yang menarik gitu. Karena belum pernah kepikiran tuh sustainable apa sih gitu ya. Betul. Jadi pada saat itu cuman fokus produk, ketika punya produk bagus, automatically ya pikiran saya pada saat itu, ah orang udah pasti datang beli ya gitu. Betul, betul, Oh betul. ternyata saya salah, tidak sesederhana itu gitu loh. Jadi branding itu nggak cuman sekedar kita jualan ya, tapi branding itu merupakan identitas produk sih Oke. sebenarnya. Gitu. Oke, oke. Berarti seberapa berpengaruh sih Kak branding terhadap usaha Kakak ini? Apakah ya yang penting dikenal dulu aja atau kayaknya mungkin ada peningkatan dari apa namanya produksi dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih Kak dari branding itu? Dari branding yang pasti sangat bertahap ya, Oke, berproses gitu loh. Bagaimana branding tuh sebenarnya kita eh, nggak cuman sekedar memperkenalkan produk ya, tapi oke. berkomunikasi dengan audiens, dengan Betul. pelanggan, dengan customer, dengan seluruh masyarakat, nggak cuman di Indonesia, tapi di luar tahu gitu loh produk kita eh, punya identitas seperti apa gitu loh, punya nilai produk yang bagaimana yang pasti saya dari awal punya produk ini saya ingin punya nilai cerita tersendiri di produk saya Oke. gitu. Jadi memang awalnya misi kami memperkenalkan budaya kuliner Indonesia. Oke, berarti bukan cuma jualan, Ya, berarti ada misi yang Kakak bawa juga ya? ya, betul. Oke, betul, betul, betul. Tapi kan kalau usaha itu apalagi UMKM ya, Mm-mm. Kakak ini kan pasti ada up and down-nya. Itu kan Oh, pasti ada. Ada di fase lagi bagus-bagusnya banget tuh. Seperti kemarin ada ya. juga di fase pasti lagi down banget gitu. Ada hal-hal lain gitu. Nah, saya pengen nanya nih Kak.
pernah nggak sih kakak sama Yummy Craft ini di fase yang dulu itu susah banget buat dikenal orang. Nah, pas ada di fase itu, apa sih yang Yummy Craft lakukan gitu? Karena kan pasti teman-teman UMKM yang lagi nonton sekarang kan mungkin ada yang lagi di fase tersebut gitu, Kak. Lagi susah banget buat apa dikenal orang gitu. Nah, apa sih ada tips and triknya nggak nih dari Yummy Craft gitu? Fase itu pasti dialami ya, nggak cuma saya mungkin, tapi yang pasti saya mengalami sekali itu sangat berat. Oke. Jadi fase-fase yang berat itu adalah branding ya, gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa menampilkan produk, dikenal Oh, orang gitu kan ya, dan orang tertarik tentunya untuk memiliki produk tersebut gitu betul. loh. Itu rasanya udah kayak roller coaster Mas gitu loh. Mm-mm, Jadi nggak cuman confidence yang pasti up down itu udah pasti, betul. roller coaster dar-der-dor, mau lari mau lari kenceng juga bingung gitu Betul, ya. betul, betul. Jadi memang nggak mudah gitu loh. Jadi yang pasti brandingnya kalau di kami lebih ke em, bagaimana sih cara kami memperkenalkan produk tersebut dengan cara mengedukasi. Oke, Mengedukasi kan otomatis berkomunikasi ya, betul. gitu loh. Jadi bagaimana cara kami berkomunikasi memperkenalkan produk ini menjadi sebegitu menariknya gitu kan. Oke, Jadi kami awalnya menggunakan dalam outfit kami gitu loh. oke, Outfit kami ketika kami coba gunakan lalu kami coba foto dan kami buatkan flyer, ternyata alhamdulillah responnya itu besar. Jadi oke. memang memperkenalkan diri bukan berarti buat gaya-gayaan sih Betul, sebenarnya gitu betul. loh, bukan untuk show off gitu loh, tapi memperkenalkan diri itu tampil memperkenalkan produk itu adalah dengan bercerita sih, bercerita bagaimana sih produk ini digunakan, Betul. dengan momen seperti apa sih gitu loh, jadi orang nggak bingung sih kayak gitu. Berarti awal mulanya tuh apa namanya? Dari diri sendiri dulu ya, Iya, ya Kak. Berarti dari diri sendiri nanti orang-orang tuh otomatis tuh kenal gitu. Ih, apa nih yang dipakai gitu ya Kak. iya Berarti betul. awalnya tuh. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal branding nih Kak. Berarti kan kalau branding apalagi di era digital ini kan pasti lewat sosial media ya. Kita nggak pernah luput tuh dari itu. Nah, dulu tuh awalnya dimulai dari mana sih Kak? Apa dari Instagram dulu, apa dari TikTok? Nah, itu mulainya tuh seperti apa gitu Kak? Merintisnya dari awal gitu. Kalau boleh Eee, tahu. Kalau kami berawal dari branding ya, branding Oke. kami itu dari sosial media. Kami dari awal mainnya memang di Instagram. Oke. Waktu itu belum ada TikTok ya. Oke, betul. Jadi memang awalnya di Instagram. Bagaimana cara kami menyuguhkan atau menyajikan tampilan di Instagram semenarik mungkin, Oke. tanpa mengurangi nilai cerita. Betul, Gitu. betul. Itu yang penting ya Tanpa Kak. mengurangi nilai komunikasi, Betul. tanpa mengurangi nilai percaya customer ke kami gitu. Jadi Oke. kami membuat dengan edukasi. Misalnya contoh ya, tas seperti ini kami gunakan pada saat kami pergi ke acara event, contohnya Oke. kami dapat undangan di Indonesia Fashion Week lalu kami gunakan Oke. outfit tersebut gitu loh. Lalu kami tampilkan di sosial media kami tentunya dengan tampilan yang menarik gitu loh. Mungkin kalau kemarin-kemarin belum ada ChatGPT Betul, ya, masih belum belum ada ada. Gemini Betul, betul, ya betul. gitu loh. Kami masih bermain mungkin di aplikasi udah yang nggak asing lagi sebenarnya, salah satu aplikasi di Canva ya Betul. gitu. Jadi kami mengulik di situ, terus fotografi, alhamdulillah kami fotografi sendiri. Tapi semakin ke sini teknologi berkembang, ada ChatGPT, ada Betul. Gemini AI ya. Betul. Lalu ada kami bermain juga di, mungkin kalau salah satu bocoran aja ya ini Boleh spill silakan ya. Ibu. Jadi kami main di beberapa aplikasi untuk menyajikan Oke. tampilan branding itu menarik gitu loh. Oke. Jadi nggak cuman sekedar jualan sih, tapi Hmm. memang ada nilai ceritanya di situ. Oke, berarti kalau Kak Ambar dengan Yummy Craft-nya ini brandingnya itu nggak cuman estetik aja gitu, nggak cuman ah ini produknya bagus, tapi ada cerita yang dibawa gitu, ada misi yang dibawa biar orang-orang itu tahu gitu tentang masakan-masakan Nusantara gitu ya Kak. Betul. Oke, tapi nih Kak, kalau kita ngomongin soal branding, apalagi kalau Kakak kan mulainya dari awal ya, berarti merintis dari nol ya Kak? Ya, nol. Betul. Nah, di titik apa sih Kak, Kakak ini udah sadar branding itu penting gitu? Karena Kakak kan tadi bilang ya kalau dari awal itu fokusnya produk dulu aja Ya, gitu. Nah, di titik apa sih kayaknya nggak bisa deh kalau gini terus harus ada yang dilakukan gitu.
Nah, itu tuh kira-kira boleh diceritain nggak, Kak? Di titik yang pada saat itu saya terlalu fokus dengan produk ya. Oke. Jadi saya belum paham banget itu apa arti sebuah kata branding gitu loh. Cukup awam pada saat itu ya. Mm-mm. Saya belum mengenal yang namanya kurasi di beberapa pelatihan ya, pendampingan gitu saya belum tahu. Dan yang saya tahu pada saat itu saya baru berasa banget ya terpikirkan kok ini produksi udah banyak ya, Mm-mm. capek nih produksi kok stok banyak ya gitu tapi kok penjualannya belum mendekati Target. ekspektasi kita Iya. ya gitu loh, belum terlihat Iya. stabilisasinya gitu loh. Jadi saya sadar di situ, oh saya terlalu fokus dengan produk tapi saya tidak membangun branding gitu Oke. loh. Jadi pada saat itu saya mempelajari, saya belajar menggali lagi bagaimana sih orang bisa merasakan dan mengingat kita hadir gitu loh. Oke. Ya Mikraf tuh hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, kalau ngomongin soal branding nih, Kak. Apalagi kan teman-teman UMKM di sini kan mulai mungkin ada yang baru mau mulai usaha atau ada yang lagi di fase yang sama seperti Kakak ceritakan tadi. Bingung mau jalan ke arah mana. Nah, mungkin belum branding. Nah, apa sih yang dulu kalau kita balik lagi ke fase awal, dia Mikref ini dengan Kak Ambar itu pernah melakukan kesalahan branding apa sih kira-kira agar nanti teman-teman ini nggak masuk ke lubang yang sama gitu atau ada hal-hal yang harus dihindari saat kita melakukan branding gitu, Kak? Boleh nggak diceritain? Oh ya, kesalahan ya. Kami belajar pasti semua berproses ya. Mm-mm. Ada gagal, ada salah, pasti kami evaluasi. Kesalahan kalau saya pada saat itu memang fokus di produk ya, tanpa melihat branding itu ternyata penting. Oke. Branding itu ternyata bukan tambahan tapi suatu kebutuhan gitu Oke. ya. Terus bagaimana sih kita bisa dapat branding yang bagus gitu loh, yang bisa bahasanya marketing mah CTA ya, call Iya, to action jadinya betul, sales, betul. jadinya cuan kan gitu ya. Iya. Jadi apa namanya pada saat itu saya cuman berpikirnya produksi sampai akhirnya saya sadar, wah kok nggak jalan ya Mm-mm. gitu loh, kok gini-gini aja ya gitu loh. Ternyata ada rasa satu ya, rasa minder Mm-mm. gitu loh, rasa minder, tidak percaya diri gitu loh. Oke. Itu satu. Buat percaya diri dan minder itu menjadi salah satu apa ya bahasanya, apa sih, kayak salah satu ketakutan, khawatir karena kita nggak punya muka cantik, Betul. body nggak proporsionil kayak model-model ya Iya. gitu, budgetnya minimal ya kan, modal juga nggak banyak ya gitu. Jadi pada saat itu gimana sih mengkoordinasinya gitu. Kesalahan-kesalahan bukan berarti itu kesalahan gagal ya, tapi Oke. kita mengevaluasi. Jadi pertama membangun rasa percaya diri, mencoba yang nggak pernah tampil jadi tampil, Iya. yang nggak perlu kelihatan muka ya fotonya nunduk aja deh gitu, Iya yang penting betul. kelihatan outfitnya Betul. gitu kan. Terus juga di feed Instagram ya, kalau saya kan mainnya dulu di Instagram ya, Iya. jadi belum ada TikTok gitu, jadi kita bicaranya awalnya ya pada saat itu saya nggak gonta-ganti konsep, Oke. karena kalau gonta-ganti konsep repot ya Iya. gitu. Terus sama tentukan target marketnya kemana. Oke. Kalau saya dulu memang target market saya eh, wisatawan, karena saya Oke. lebih ke merchandise gitu Betul, betul, loh, iya. lebih ke merchandise karena pada saat saya bikin produk ini pun saya memberikan merchandise ini ke teman. Ketika teman datang ke Indo, mereka mau kembali lagi, bingung nih saya mau ngasih apa gitu ya. Oke. Akhirnya ini menjadi salah satu gift ya buat mereka, dan alhamdulillah responnya baik. Jadi itu salah satu yang kami selalu evaluasi sih. Oke. Berarti poin-poinnya itu tadi ya Kak, ada berjejaring juga itu penting ya berarti. Ya, Terus juga buat kontennya tuh harus statis gitu ya Kak. ya, Artinya kita punya tujuan gitu. ya, Kontennya itu seperti apa dan marketnya itu siapa sih gitu. Mungkin ini yang sering dilupain sama teman-teman UMKM gitu. Yang penting jualan, 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 tapi ya, lupa gitu marketnya itu siapa gitu. ya. Nah tapi nih Kak,
Kalau ngomong-ngomong soal budget, tadi kan kakak sempat menyinggung ya, Iya, budgetnya juga nggak sebesar itu gitu. iya. Nah, teman-teman UMKM kan pasti mikir gitu, kalau branding, aduh saya nggak ada budget, apa branding itu kan budgetnya harus besar, harus bisa ke sini, ke sana, beli ini, beli itu. Nah, kalau dari Yummy Craft sendiri itu melihatnya itu gimana sih? Apakah branding itu emang harus mahal gitu atau ya udahlah dengan modal seadanya kita bisa gitu? Gimana tuh kak? Kalau di kami, saya ya pribadi, karena saya kan modalnya nggak besar ya, nggak punya privilege gitu Oke, loh. Jadi modalnya dari hasil gaji kerja gitu oke, kan yang saya kumpulkan. Bagaimana sih bisa mengemas itu secara bagus gitu loh. Modalnya cuma handphone mas dari dulu, oke, handphone ya, handphone saya coba foto sendiri gitu kan, terus saya berusaha konsisten, terus saya belajar untuk memperbaiki apa sih kekurangannya gitu loh, terus lebih lebih apa ya namanya, lebih mengembangkan upgrade skillnya, lebih ke gimana sih gitu loh supaya kita bisa nge-branding dengan baik gitu kan. Jadi modalnya handphone sih, oke, handphone, konsisten, terus confidence ya, oke, percaya diri betul, gitu loh. Juga berani tampil ya, nggak oke, minder, itu penting sih gitu loh. oke, Bukan berarti kita mau gaya-gayaan, show off betul, gitu, betul, enggak gitu betul, loh. betul, betul, Ini untuk kepentingan branding karena eh, orang pasti pengen tahu siapa sih di balik Yummy Craft gitu betul, loh, siapa sih yang bikin desain ini gitu loh. Kalau logikanya produk itu semua orang bisa buat, betul, bagaimana kita cara menyampaikan. Kalau saya memang dari awal target market saya siapa, oke, terus saya harus bisa membangun identitas produk saya, harus punya nilai uniknya gitu loh. Ini betul, betul, betul. uniknya apa gitu kan, kenapa orang begitu tertarik gitu loh, terus digunakannya untuk kemana. Mm-mm. Itu adalah berkomunikasi ya, berbicara gitu loh. Jadi mengedukasi di sebuah konten-konten yang bercerita gitu loh. Oke. Berarti barang yang paling mahalnya di Yummy Craft itu adalah keberanian sama ide ya kak? Betul, Betul. betul. Nah tadi ngomong-ngomong soal konten nih kak, branding itu kan erat banget ya sama yang namanya konten gitu. Kalau nggak ada konten nggak branding gitu. Nah kalau dari Yummy Craft sendiri nih, awal-awal mulai konten itu ada apa sih tantangan terbesarnya gitu dan gimana sih cara melewati itu gitu kak? Biar nanti teman-teman UMKM di sini bisa tahu gitu. Oh cara untuk mulai konten di awal-awal tuh seperti ini gitu. Karena kan apalagi kakak mulainya lewat HP aja nih. Iya. Nah itu gimana tuh kak? Boleh diceritain nggak? Kami memulai dari handphone. Lalu untuk kontennya sendiri kami berusaha membuat satu cerita. Jadi produk itu ada nilai ceritanya. Contohnya mie goreng Jawa ini gitu. Oke, Mie goreng Jawa ini asalnya dari mana sih gitu kan ya. Terus apa sih keunikannya gitu kan. Jadi dari produk ini kami bercerita, menampilkan nggak cuman objek si mie goreng Jawa, tapi kami ada beberapa ornamen seperti kami memperkenalkan budaya, yaitu oke, memadukannya dengan batik ya, gitu, motif batik gitu sih. Jadi kami membentuk itu sedemikian rupa ya supaya terlihat eye catching ya. oke. Lebih bahasanya mah fashionable dan trendy sih Betul, bahasa gitu. zaman sekarang ya. Ya, Betul. Instagram apa Instagramable Instagramable, gitu ya. loh. Jadi lebih ke eye catching ya, enak nih dipakai kemana aja Mm-mm. gitu loh. Ngebangunnya tentunya ya saya awalnya dari handphone, saya foto gitu ya. Terus saya coba bikin flyer sendiri. Ya minimal budget ya pakai model enggak gitu ya. Oke. Udah model diri sendiri Iya, aja yang gitu ada kan. aja ya kak. Walaupun nggak pede ya dibikin-bikin gaya apalah gitu Iya, iya, ya. iya. Ya terlihat nggak cuman body kita gitu loh, Mm-mm. nggak cuman kita gitu loh, tapi yang diperlihatkan orang fokusnya adalah di tas, padahal memang sebenarnya tujuannya outfit gitu kan ya. Jadi saya membuatnya dari handphone, saya foto, lalu saya coba desain flyer sendiri di salah satu aplikasi, kita sebut aja salah satu aplikasi Canva ya. Oke. Di situ kan ada yang gratis, ada yang Iya, premium ya, tergantung kebutuhan sih, betul. kebutuhan masing-masing UMKM ya seperti apa, tinggal di
ini aja sih apa namanya hire aja seperti apa gitu loh. Oke. Lalu kami bikin CTA-nya menarik ya gitu loh. Hooknya itu juga Betul, perlu betul, ya. betul. Caption yang sebenarnya bikin di konten tuh kita nggak harus ngejual terus sih mas sebenarnya. Kalau bisa dilihat di feed Instagramnya Mikraf, kita nggak menjual melulu gitu loh. Oke. Jadi kami mengemasnya, oh ini dibentuknya di fashion gitu. Fashion yang bagaimana sih gitu. Jadi kami memperkenalkannya dengan mengedukasi ya. Kontennya itu bercerita sih, Oke. berkomunikasi dan tampil apa adanya sih. Oke, berarti kontennya itu nggak melulu harus hard selling ya kak. Ada kalanya kita soft selling dengan bawa-bawa cerita, dengan apa namanya latar belakang dari apa produk dari kita gitu ya kak. Oke, 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 oke. Nah, kalau ada nih UMKM nih, apalagi UMKM Craft nih di binaan rumah BUMN banyak sekali nih kak. Nah, dan mereka tuh pasti bingung nih kak, cara buat branding, apalagi konten. Nah, langkah paling sederhana deh dari awal saat kita bangun nih, apa branding dan konten. Apa sih yang harusnya dipersiapkan terlebih dahulu gitu kak? Kalau saya mempersiapkannya konsep ya. Oke. Konsepnya saya berusaha untuk tidak gonta-ganti. Jadi kita sebut saja salah satu di sosial media Instagram ya. Itu kan ada feed Instagram yang 3 kotak ya. Jadi saya berusaha bagaimana 3 kotak itu dilihatnya enak Oke. gitu loh. Jadi dengan background yang menarik, terus apa namanya gambar yang terlihat jelas, tapi tetap tidak mengurangi nilai cerita dan misi dari si Yummy Craft tersebut gitu loh. Jadi Oke. misalnya kami punya misi kan memang dari awal memperkenalkan budaya kuliner Nusantara nggak cuma di Indonesia tapi di luar Indonesia ya, Oke. di internasional. Jadi memang kami mengemasnya sedemikian rupa. Dengan seperti itu sih kami mengemasnya mas. Oh, oke kak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, tapi saya nih tertarik sama apa yang dibawa sama Kak Ambar ini. Ini kan salah satu produk dari Amicraft nih kak. Nah boleh dong kak diceritain atau dikasih tunjuk ke teman-teman UMKM semua, ini apa sih kak? Dan dari bahan apa? Terus juga cerita di balik ini tuh apa sih kak? Oh baik, saya jelaskan ya. Oke. Oke, ini tas mini tote bag, salah satu varian produk dari Yummy Craft gitu. Ini ada sling bagnya, jadi kami ada 2 fungsi, bisa di sling bag atau bisa dipegang di handle Oke. kanan ya. Ini motifnya adalah mie goreng Jawa. Oke. Khas Jawa. Filosofinya ini masakan rumahan yang saya buat sendiri. Oke. Lalu saya foto sendiri, lalu saya desain sendiri Oke. dengan memadukan tentunya ornamen batik. Alhamdulillah sekarang udah dibantu ya sama tim. Jadi nggak Alhamdulillah. sendiri ya gitu. Jadi masih bisa sharing-sharing dengan tim di rumah. Ini berbahan kanvas printing, Oke. tidak mudah luntur dan bisa dicuci. Oke. Jadi dibilang sustainable ya, awet. Awet. Jadi bisa Betul. dicuci. Jadi Betul, kalau betul. kotor bisa dicuci. Lalu kelebihannya adalah kami sekarang membuatnya dengan two set yang berbeda differentnya. Jadi di baliknya kalau di desain yang lainnya itu baliknya sama mas. Oke. Gini ini. Lalu kalau ini baliknya berbeda. Ini adalah Tugu Tuku Jogja. Jogja. Asal dari si bakmi goreng ini Oke. dibuat gitu. Berarti Jadi tidak hanya memperkenalkan kulinernya tapi daerahnya. oke, ada filosofinya berarti ya, Kak. Betul. Betul. Dan ini berarti didesain sendiri dari awal ya, Kak? Betul. Oke. Kami desain sendiri, ini bukan desain hasil foto yang saya foto lalu di print, tidak. Oke. Tapi memang hasil foto yang digambar kembali oleh tim kami Oke. gitu untuk dijadikan objek di tas ini, tapi habis digambar baru kita print. Oke. Nggak plek-ketiplek foto yang kita print sih Iya, iya, sebenarnya. iya, Jadi iya. memang itu tadi yang saya bilang target marketnya siapa, Betul. lalu nilai produknya itu, produk uniknya itu di mana, identitas. Ini adalah identitas. Betul, betul, Jadi betul. saya membuat produk ini adalah original digambar oleh tangan, Oke. bukan foto yang di print langsung. Jadi memang habis difoto, digambar kembali oleh tangan, baru kita print dan jadilah sebuah tas ini.
Berarti dari setiap goresannya itu ada hasil kreativitas dari tim kakaknya ya. Betul sekali. Ini Betul. adalah tangan-tangan perempuan Indonesia. Betul. Tangan-tangan perempuan Indonesia di Yummy Craft. Oke. Nah, selain dari produk ini nih Kak, ada produk lain gak sih yang teman-teman mungkin pengen tahu gitu selain ini ada atau ada varian-varian lain gitu? Kami banyak variannya, yang pasti ada card holder ya, Oke. ada pouch ya, dompet yang best seller banget sih. Awal kami terkenal adalah tas belanja, Oke. gitu. Tas belanja kami itu sustainable, Oke. karena sustainable-nya adalah dia pengganti kantong plastik. Betul, betul, Mengganti betul. kantong plastik dan mudah banget dibawa ya. Bisa dilipat kecil, yang pasti tetap produk kami itu bisa dicuci dan tidak luntur. Oke. Berarti ada beberapa varian yang tergantung kebutuhannya apa gitu ya, Benar, Kak. Apalagi betul. tadi kantong belanja itu pasti bukan cuma ibu-ibu, Kak. Oh Zaman ya, sekarang tuh anak muda juga pada bawanya kantong kayak iya. Dan gitu. itu juga eye catching sih, Mas. Mhm. Mau cuman bawa tas belanja ke mana aja, sama dompetnya juga nggak masalah sih. Jadi Oke. memang sudah banyak sekarang, alhamdulillah ya, pelanggan-pelanggan kami, customer-customer kami yang sudah menggunakan itu. Bahkan jujur ya, kami branding itu, jadi balik lagi ke branding itu, kami nggak perlu membayar jasa Mhm. gitu loh. Ketika pelanggan kami ngetek kami jadikan itu sebagai apresiasi buat kami gitu loh. Betul. Kami merasa berterima kasih, oh ternyata digunakannya untuk ini. Jadi itu sebuah cerita juga. Satu hal yang saya dapat nih Kak dari obrolan kita kurang lebih 1 jam itu confidence sih. Ya, Saya merasa kalau betul sih banyak UMKM di luar sana yang masih kurang percaya diri gitu Kak. Berarti satu hal barang utama yang paling mahal itu confidence berarti ya ya. Kak. Betul. Tapi sayangnya nih Kak, kita sudah berada di penghujung acara. Kita udah ngobrol banyak. Dan terima kasih kepada Kak Ya, Ambar dan Yummy makasih. Craft untuk bisa hadir. Kita doakan Yummy Craft bisa terus melejit ke depannya. Makasih, Mas. Amin. Dan teman-teman sobat UMKM yang lagi nonton, jangan lupa untuk terus pantengin sosial media Rumah BUMN Jakarta dan jangan lupa buat tunggu episode-episode Rujak Viral selanjutnya dan jangan lupa untuk ikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Rumah BUMN Jakarta. Saya Andras dan Saya Ambar dari Yummy Craft pam- mengucapkan terima kasih. terima kasih pamit undur diri. Bye bye.